Halo guys, kembali lagi di channel programmer Drag and Drop. Video kali ini kita akan kasih tips cara bagaimana agar website kita cepat untuk terindeks oleh Google Search Engine. Nah, salah satu keutamaan sebuah website adalah dia mudah dicari ketika orang membutuhkan. Ketika keyword sudah disematkan atau ketika keyword sudah diketik dalam Google Search Engine, maka website yang sesuai dengan keyword-keyword yang dibutuhkan, dia akan dimunculkan oleh Google Search Engine di dalam halaman pencarian Google. Sehingga kita bisa menemukan, seakan-akan seperti mana kita misalnya mencari bola, maka Google akan memberikan informasi-informasi tentang keyword yang kita tulis bola itu tadi di dalam halaman-halaman pencarian Google kita. Nah, sebetulnya semua website teman-teman bisa terindeks oleh Google Search Engine asalkan tahu caranya. Nah, cara yang pertama, teman-teman silakan masuk ke dalam website teman-teman semua. Setelah teman-teman masuk ke dalam website teman-teman semua, pertama kali adalah cara agar website kita terindeks oleh Google Search Engine. Yang pertama, kita install dulu pluginnya. Nah, pluginnya apa? Kita harus install plugin tentang SEO, Search Engine Optimization. Nah, kita coba cari. Di sini akan banyak sekali tentang SEO. Kita klik aja di sini, plugin SEO. Kita enter aja, nanti akan keluar rekomendasi-rekomendasi dari plugin-plugin yang akan kita gunakan. Yoast ini sudah digunakan lebih dari 5 juta pengguna. Kemudian all in ini juga sudah 3 jutaan. Ini ada 1 juta. Kita ambil yang paling banyak. Yoast ya, kita install dulu. Bang, kenapa harus pakai plugin, Bang? Jadi gini, website kita itu, apalagi teman-teman pakai WordPress ya, website kita itu didesain secara default. Dia bisa terindeks oleh Google, tetapi tidak spesifik seperti halnya kita menggunakan plugin yang lain. Seperti halnya teman-teman install Windows. Teman-teman install aplikasi-aplikasi lain, misalnya install Adobe, apa semuanya. Dia butuh plugin-plugin tambahan untuk performanya agar lebih bagus. Nah, cara untuk menambahkan performa di dalam sebuah website yang menggunakan WordPress adalah dengan menambahkan plugin-plugin yang sudah disediakan. Nah, salah satunya plugin WordPress. Nah, plugin SEO yang sudah teman-teman install, silakan diaktifkan. SEO plugin ini akan menjadikan website kita lebih spesifik, lebih mempermudah Google Search Console untuk mengambil, mengcrud data-data kita. Mana itu headernya, mana itu footernya, mana itu, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Oke, kita continue. Nah, untuk konfigurasi kita continue dulu. Nah, dia langsung diarahkan ke sini. Ini adalah dashboardnya. Nanti akan ada di mana? Bagaimana cara menentukannya? Ini kita dengan settingan default aja sudah bagus. Apalagi teman-teman bisa tambahkan Google Verification Code-nya, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ketika kita masuk di dalam post, nah, kita all post, kemudian kita misalnya ambil salah satu berita gitu ya, kita edit berita yang sudah ada. Nah, dia akan ada di tampilan bawah sini. Ketika teman-teman sudah pakai ketika teman-teman sudah pakai Yoast, maka Yoast itu bisa menampilkan langsung fitur image-nya. Nah, nanti kita akan bahas. Ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman daftarkan website teman-teman semua ke Google Master Tools. Kenapa? Agar kontrol di dalam search engine itu bisa kita lihat seberapa besar, seberapa banyak yang sudah di crowd gitu ya, seberapa ada di mana posisi website kita, berapa berita per hari yang dibaca, dan lain sebagainya. Nah, Google Master Tools. Oke, coba kita langsung ke Google Master Tool. Nah, ini adalah salah satu contoh tampilannya. Teman-teman klik aja. Kita klik mulai. Nah, ini tampilannya masih kosong ya. Tampilannya masih kosong. Kita nanti misalnya kalau sudah punya tampilan jadi seperti ini. Sekarang kita akan tambahkan website yang baru. Kita klik di ujung sini. Di ujung sini kita klik. Kita tambahkan properti. Nah, teman-teman bisa copy paste domainnya aja. Kita copy paste di sini. Oke. Nggak perlu pakai HTTPS ya. HTTP. Kita verifikasi. Maka dia akan meminta verifikasinya ke dalam website kita.
Verifikasi TXT ini digunakan untuk menandai atau menandai bahwasanya website yang kita kelola di sini adalah benar-benar website kita. Caranya bagaimana untuk memverifikasi ini? Ini sebenarnya sangat mudah. Teman-teman masuk ke cPanel masing-masing. Ketika teman-teman sudah masuk ke cPanel, nah kayak gini, cPanel itu teman-teman bisa ganti ininya ya. Mau yang seperti apa? Nah, biar terang seperti ini ya. Nah, cPanel. Setelah masuk di cPanel, teman-teman silakan masuk ke dalam Zone Editor. Cara nyarinya biar nggak susah, teman-teman klik aja di sini, di search atas ini Zone. Nah, kalau nggak ada, silakan teman-teman kontak ke provider hostingnya masing-masing. Nah, setelah di sini kita klik Manage. Nah, ini keluar semua. Setelah itu kita tambah Add Record. Oke. Ini seperti sama domain utamanya ya. Domain utama kita pilih ini tipenya kita pilih TX. Kemudian kita salin di sini, kita pastekan, kemudian save record. Selesai. Oke ya. Kembali lagi ke sini, ketika teman-teman sudah selesai verifikasinya, teman-teman bisa verifikasi sekarang. Biasanya dia tidak terlalu lama. Oke, sudah diterima verifikasi bahwasanya website yang kita sekarang sedang kelola atau domain yang sedang kelola benar-benar milik kita. Buka properti. Sip, selesai. Oke ya. Nah, kemudian teman-teman bisa melengkapi dengan cara menambahkan situs peta. Situs peta website ini sudah saya buat di videonya, nanti linknya saya kasih di deskripsi. Oke ya. Nanti linknya saya kasih di deskripsi, silakan teman-teman lihat di situ. Oke. Kombinasi antara Yoast atau plugin SEO dengan Google Master Tools ini sudah sangat ciamik, sudah sangat mantap. Nah, tergantung langkah terakhir bagaimana. Langkah terakhir adalah kita harus belajar menulis sebuah konten yang sesuai dengan dari algoritma Google yang sudah ada. Algoritma Google kan berbeda-beda ya, setiap tahun ada berapa tahun berganti dan teman-teman harus update itu. Nah, setelah dua ini terinstall, kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah kita belajar mengisi Yoast SEO tadi sesuai dengan apa yang diminta. Sehingga website kita bisa lebih mudah, lebih bisa cepat dicari oleh Google Search Engine, dan bisa lebih cepat terindeks. Oke ya, peta situs jangan lupa dimasukkan. Ini bagian dari langkah kedua. Nah, langkah ketiga ini langkah terakhir. Teman-teman masuk lagi ke post. Kemudian teman-teman bisa buat satu berita terbaru, gitu ya. Berita terbaru, setelah teman-teman berita terbaru, di sini akan ada readability. Readability ini bagaimana kita kenyamanan membacanya seperti apa. Tapi ini tidak perlu, nggak ada masalah. Kemudian SEO-nya itu net available. Jadi belum di setting sama sekali. Setting mana? Di bawah sini. Ya. Di bawah sini fokus keyword. Fokus keyword itu adalah website kita yang segini, tulisan kita yang segini banyaknya, itu bagaimana bisa mudah dicari oleh Google. Contohnya, website kita tentang silaturahmi. Maka ketika klik silaturahmi dalam Google Search Console, di sini ya, silaturahmi, bagaimana website kita bisa muncul dan direkomendasi. Teman-teman bisa masukkan silaturahmi ini, itu sebagai fokus keywordnya. Nah, di sini. Menjadi fokus keyword yang ada. Fokus keyword itu bisa 1 kata, 2 kata, 3 kata, 4 kata bisa. Yang jelas jangan terlalu panjang. Kemudian ini adalah tampilan Google View ketika tampil dalam mobile seperti ini. Ketika tampil di desktop dia akan seperti ini. Oke. Nah, ketika kita mau merubah, teman-teman bisa pernah lihat link di Facebook atau di mana linknya berbeda dengan judul. Nah, caranya ngeditnya di sini. Harusnya link itu adalah sesuai dengan judul. Jika judulnya seperti ini, maka linknya juga dia akan mengikuti. Tapi di sini kita bisa ganti. Nah, kita bisa ganti. Cara gantinya ya tinggal ditulis saja apa yang mau dibuat di di sini. Misalnya kita buat silaturahmi nasional apa dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke. Nah, ini separator atau kita cuman separatornya nggak usah. Title dan page. Berarti dia muncul hanya begini. Page-nya aja. Yang muncul hanya asli dari atas titelnya. Nah, stroke dia adalah link. Kalau linknya terlalu panjang atau teman mau ganti boleh diganti, tinggal diedit aja. Nah, diedit
silakan diganti. Kemudian spasinya teman-teman bisa menggunakan separator tadi. Oke. Kemudian meta description. Meta description itu yang akan muncul di sini. Ketika teman-teman, jadi ini slug, ini title. Nah, yang ini adalah meta description, ini fitur image. Fitur image itu yang akan teman-teman upload di sini. Nah, meta deskripsinya teman-teman tulis. Meta deskripsi sebisa mungkin kata-kata itu singkat, menarik, sehingga orang itu ketika membaca judul dan membaca meta deskripsinya udah sesuai dengan yang dia cari, maka dia pasti klik dari situ. Nah, semakin banyak klik dari sebuah website kita, juga akan makin banyak flow, makin banyak continue. Google akan menampilkan website kita sehingga website kita bisa menjadi di tampilan atas. Nah, tingkat kesesuaiannya nanti akan dilihat dari sini. Oke, silaturahmi kita masukkan di sini, coba ya. Oke, nah dia masih belum hijau. Nah, nanti di bawah sini analisisnya dia pasti ada analisanya. Si analisinya di sini masih ada. Apa yang kurang gitu kan? Nah, kemudian kalau teman-teman ternyata nggak mau website ini terindeks oleh Google, teman-teman bisa masuk di sini. Klik aja no. Robot no index. No. Nah, selesai. Maka website teman-teman tidak akan terindeks oleh Google Search Engine. Nah, ini. Nah, penulisan sebuah konten website itu harus sesuai dengan kaidah dari copywriting media. Bagaimana kita membuat copywriting yang baik. Sebuah copywriting itu sangat utama. Makanya teman-teman biasanya dari sisi teman-teman copywriting itu selalu bilang content is king. Karena apa? Karena banyak website-website yang sederhana, tampilannya juga biasa-biasa aja, nggak terlalu menarik, tapi dia selalu ada di peringkat utama Google. Artinya Google pun dia punya algoritma yang bisa membaca tidak hanya dari sebuah tampilan website, gitu ya. Tapi dia tahu bagaimana isi sebuah website itu informatifkah, bermanfaatkah bagi orang. Nah, disitulah rekomendasi Google itu selalu diberikan. Makanya kita biasa sebut dalam copywriting itu content is king. Sebagus apapun website kita, semahal apapun website kita, tapi ketika isi dari copywriting kita gak sesuai dari apa yang dicari oleh pembaca, ya sudah. Sangat-sangat mustahil sekali bisa masuk ke dalam halaman pertama sebuah search engine. Maka tadi kita ada 3 ya. Pertama, kita tadi harus memasang plugin SEO sehingga plugin SEO itu bisa memetakan, mempermudah scraping daripada Google Master Tool, daripada Google Robot, daripada Google Search Engine. Kedua, kita bisa masukkan lagi ke dalam Google Master Tools. Di situ kita tambahkan peta situsnya sehingga diagram daripada sebuah website itu terbaca. Oh, ada kategori apa saja. Jadi Google pun mudah nanti untuk nge-crowd data kita itu lebih mudah. Jadi tidak perlu di-crowd semuanya, hanya di-crowd adalah kategori-kategori atau berita-berita terbaru dari sebuah website yang kita sudah buat. Nah, setelah itu selesai, barulah kita harus betul-betul membuat konten itu menarik. Kalau bisa, dalam sebuah penulisan digital, itu 3 baris maksimum harus enter. Karena apa? Karena dalam dunia digital, itu tidak seperti kita belajar bahasa Indonesia seperti dulu, seperti kita tahun-tahun zaman kita masih SD, ayo anak-anak kita bikin satu paragraf 10 baris. Enggak. Semakin banyak paragraf itu, baris dalam paragraf itu semakin membosankan untuk dibaca di dalam mobile. Karena sekarang sasaran kita mobile friendly semua, mobile apps, handphone semua. Makanya kalau bisa 3 baris itu maksimal enter. Kalau bisa 2 baris enter, sehingga jarak antara paragraf satu dengan paragraf lain itu tidak terlalu besar, segini ke bawah seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. 3 ini teman-teman praktekkan. Nah, Bang, cara bikin copywriting bagaimana? Nah, copywriting ini panjang sekali. Memang kata orang copywriting itu bakat dan non bakat. Tapi banyak juga copywriting yang bisa dipelajari. Minimal teknik-tekniknya dasarnya kita ada. Sehingga kita bisa mudah untuk mengimplementasikan di dalam berita-berita atau konten-konten yang kita buat. Ada standarisasi dari copywriting, meskipun tulisan kita nggak bagus-bagus amat, tapi standarisasinya tuh ada. Misalnya, judulnya harus seperti ini. Nah, untuk membuat sebuah title itu ada beberapa
konsep, ada seperti ini, ada clickbait, ada ini, ada inilah sebagainya. Untuk membuat paragraf pertama itu menarik, poin-poin apa saja yang harus diangkat itu ada. Paragraf kedua seperti apa, paragraf ketiga seperti apa, paragraf keempat seperti apa. Nah, itu adalah salah satu cara untuk kita belajar copywriting. Saya lihat banyak di YouTube juga sudah banyak teman-teman yang menjelaskan bagaimana sebuah copywriting, ya, cara teknik-tekniknya banyak, teman-teman tinggal ikuti, ya kan? Tinggal diikuti, modifikasi, ikuti modifikasi. Insya Allah teman-teman bisa membuat sebuah berita, sebuah konten yang lebih maksimal. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan manfaat. Salam drag and drop dan sampai jumpa di video selanjutnya.